Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan saya, Ibu Nur Samsiah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari pendalaman materi tema 4, sehat itu penting. Tetap semangat ya, salam sehat. Subtema 1, peredaran darahku sehat, muatan IPA KD 3.4 dan 4.4. Pembelajaran 1, organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung dan pembuluh darah. Perhatikan gambar berikut. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah. Berdasarkan alirannya, darah mengalami dua macam peredaran darah, yaitu 1. Peredaran darah besar, dimulai dari bilik kanan menuju kapiler seluruh tubuh. Selanjutnya menuju vena atas dan bawah, kemudian serambi kanan. 2. Peredaran darah kecil, dimulai dari bilik kanan menuju arteri paru-paru, selanjutnya ke paru-paru, kemudian ke vena paru-paru, dan terakhir ke serambi kiri. Fungsi darah. Sel darah merah berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Plasma darah berfungsi mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Keping darah berfungsi menutup luka. Selanjutnya, sel darah putih berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Pengertian pantun. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Pantun memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Bacalah contoh pantun berikut. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Baris pertama dan kedua disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Pembelajaran 2, muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2. Tangga nada mayor dan tangga nada minor. Perhatikan perbedaan lagu bertangga nada mayor dan minor. Lagu bertangga nada mayor mempunyai ciri-ciri berikut. Dinyanyikan dengan riang gembira, dinyanyikan penuh semangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Memiliki pola interval 1, 1, 1/2, 1, 1,
1/2. Lagu bertangga nada minor. Ciri-cirinya dinyanyikan dengan hikmat, bersifat sedih. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada La sama dengan A. Memiliki pola interval 1/2, 1/2, 1/2, 1/2. Berikut contoh lagu bertangga nada mayor dan minor. Contoh lagu bertangga nada mayor. 1. Hari Merdeka. 2. Gundul-gundul pacul. 3. Naik becak. 4. Indonesia Raya. 5. Manuk Dadali. 6. Naik delman. 7. Garuda Pancasila. 8. Lir ilir. 9. Cicak-cicak di dinding. Contoh lagu bertangga nada minor. 1. Mengheningkan cipta. 2. Gugur bunga. 3. Bubui bulan. 4. Boleh lebo. 5. Syukur. 6. Apose. Pembelajaran 2. Muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Ciri-ciri dan jenis-jenis pantun. Ciri-ciri pantun ada 4, yaitu 1. Bersajak ABAB. 2. Terdiri atas 4 baris dalam 1 bait. 3. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. 4. Ada 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Pembelajaran 2. Muatan IPA KD 3.4 dan 4.4. Peredaran darah hewan dan fungsinya. Serangga memiliki sistem peredaran darah terbuka. Serangga juga memiliki jantung dan pembuluh darah. Struktur jantung pada serangga masih sederhana sehingga disebut jantung pembuluh. Ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung ikan memiliki 2 ruang, yaitu 1 serambi dan 1 bilik. Bilik memompa darah ke arah insang untuk mengambil oksigen, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Serambi kemudian menerima karbon dioksida dari seluruh tubuh. Pembelajaran 3. Muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri. Contoh hak yaitu memiliki tubuh yang sehat. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Contoh kewajiban yaitu menjaga kesehatan tubuh. Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai balasan atas perilaku yang telah kita lakukan. Contoh tanggung jawab yaitu makan makanan sehat dan bergizi serta olahraga teratur agar tubuh sehat. Pembelajaran 3. Muatan IPS KD 3.2 dan 4.2. Pengertian interaksi sosial.
Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Ada 3 jenis interaksi sosial, yaitu sebagai berikut. 1. Interaksi antar individu. 2. Interaksi individu dengan kelompok. 3. Interaksi kelompok dengan kelompok. Contoh interaksi antar individu. Seorang dokter dengan pasien. Contoh interaksi individu dengan kelompok. Seorang siswa yang sedang lomba membaca puisi di hadapan teman-temannya. Contoh interaksi kelompok dengan kelompok. Lomba tarik tambang antar regu. Ayo sebutkan jenis interaksi gambar berikut. Pembelajaran 3. Muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Menjelaskan isi pantun. Bawa paku dan juga palu. Digunakan untuk membuat pagar. Olahraga rutin sangat perlu. Tubuh jadi kuat dan bugar. Isi atau makna pantun di atas adalah anjuran pentingnya berolahraga rutin agar tubuh menjadi kuat dan bugar. Baris pertama dan kedua disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Pembelajaran 4. Muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kita harus bekerja sama melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jika tidak, maka kehidupan bermasyarakat menjadi tidak teratur. Perhatikan contoh gambar berikut. Gotong royong membersihkan lingkungan merupakan wujud tanggung jawab. Pembelajaran 4. Muatan IPS KD 3.2 dan 4.2. Interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Berikut contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan tentram. A. Melaksanakan kerja bakti secara rutin. B. Mengadakan ronda malam atau siskamling. C. Menyelesaikan masalah lingkungan melalui musyawarah. D. Saling menghormati dan menghargai sesama. E. Tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. F. Menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama. G. Tolong menolong dengan warga sekitar. H. Mengadakan perlombaan atau kegiatan yang dapat meningkatkan kebersamaan. Pembelajaran 4. Muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Jenis pantun berdasarkan usia. Berdasarkan usia, pantun digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Pembelajaran 5. Muatan IPA KD 3.4 dan 4.4. Manfaat peredaran darah lancar. Berikut manfaat peredaran darah yang lancar bagi tubuh kita. 1. Kita akan selalu sehat. 2. Bebas dari penyakit jantung dan stroke. 3. Paru-paru lebih sehat. Pembelajaran 5. Muatan bahasa Indonesia. Jenis pantun berdasarkan isi. Bagian 1.
Ayo perhatikan pantun nasihat dan pantun jenaka berikut. Contoh pantun nasihat. Jalan-jalan ke Gunung Pancar, sampai di sana melihat-lihat. Peredaran darah akan lancar jika kita bergaya hidup sehat. Baris ke-1 dan ke-2 disebut sampiran. Baris ke-3 dan ke-4 disebut isi. Contoh pantun jenaka. Berjalan sambil mengendap, tanpa suara mengumpat di bilik kendi. Dari mana asal bau tak sedap? Ternyata dari kamu yang belum mandi. Pantun nasihat berisi anjuran agar kita menerapkan gaya hidup sehat. Pantun jenaka berisi candaan tentang asal bau yang tidak sedap. Perhatikan pantun berikut. Pergi mendaki ke gunung tinggi. Di tengah gunung ada gua. Nenek coba unjuk gigi, tapi sayang cuma 2. Apa jenis pantun tersebut? Sebutkan ciri-ciri pantun tersebut. Apa isi atau makna pantun tersebut? Pembelajaran 6. Muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab di sekolah. Siswa berhak memperoleh nilai yang bagus saat ujian. Kewajiban siswa adalah belajar. Tanggung jawab siswa adalah belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Ayo sebutkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kamu sebagai siswa di sekolah sesuai gambar. Pembelajaran 6. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Jenis pantun berdasarkan isi bagian 2. Ayo perhatikan pantun teka-teki dan pantun kiasan berikut. Contoh pantun teka-teki. Pagi-pagi ikut aerobik, jangan lupa pakai sepatu. Berkaki 4 dan mengembik, hewan apakah itu? Contoh pantun kiasan. Lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pai. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Pantun teka-teki terdapat pertanyaan yang menarik untuk dijawab pada bagian isi pantun. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi kata kiasan, yaitu mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Pembelajaran 6. Muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2. Tangga nada mayor relatif. Jika tangga nada mayor dimulai dari nada ke-6, akan diperoleh tangga nada minor. Jadi, tangga nada C mayor memiliki not-not yang sama dengan tangga nada A minor, atau dapat dikatakan relatif dari C mayor adalah A minor dan relatif dari A minor adalah C mayor. Demikian pembelajaran kita kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.